Perkenalkan, saya Yoik Satria Rambadian, mahasiswa program studi Statistika Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembentukan Strategi Perdagangan Aset Tunggal menggunakan Fitted Queue Iteration pada saham ASI dan BBCA. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Agus Muhammad Soleh SSIMT dan Profesor Dr. Insinyur Aji Hamim Wigena MSc. Algoritma Reinforcement Learning merupakan algoritma yang bertujuan mencari kebijakan dalam pengambilan keputusan sekuensial untuk mendapatkan penghargaan kumulatif maksimal. Keputusan yang berupa tindakan terbaik diperoleh melalui proses eksplorasi sehingga tidak memerlukan data latih terlabel seperti pada algoritma supervised learning, yaitu regresi atau klasifikasi. Q-learning adalah algoritma reinforcement learning yang menggunakan fungsi Q. Fungsi Q merupakan matriks yang memetakan keadaan lingkungan dan tindakan ke nilai harapan kumulatif masa depan. Tindakan dipilih berdasarkan fungsi Q terbesar. Penelitian ini menggunakan Fitted Queue Iteration yang memiliki paradigma yang sama dengan Q-learning. Namun, fungsi Q diduga menggunakan suatu metode regresi. Metode regresi yang digunakan adalah Extremely Randomized Trees atau Extra Trees, yang merupakan salah satu metode ensemble pohon regresi dengan kemampuan pendugaan yang baik. Metode ini menggunakan pohon dengan pemisah acak, sehingga memiliki waktu komputasi yang relatif rendah. Perdagangan aset tunggal merupakan salah satu masalah pengambilan tindakan sekuensial yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Terdapat 3 tindakan yang dapat diambil untuk menentukan posisi dagang. Tindakan long mengalokasikan pembelian untuk mendapatkan keuntungan saat harga naik. Tindakan netral tidak mengalokasikan apapun. Dan tindakan short mengalokasikan penjualan untuk mendapatkan keuntungan saat harga turun. Moody et al. Menunjukkan bahwa strategi perdagangan aset tunggal menggunakan reinforcement learning menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan supervised learning. Pada penelitian selanjutnya, Moody et al. Menggunakan Q-learning dan menerapkan voting dari beberapa model yang terbentuk. Hasilnya, keuntungan meningkat pada perdagangan dalam jangka panjang. Keadaan lingkungan pasar dijelaskan menggunakan beberapa indikator teknis yang didapatkan dari riwayat harga dan volume perdagangan aset. Pada penelitian ini, aset yang digunakan adalah saham PT Astra International atau ASII dan Bank Sentral Asia atau BBCA selama periode tahun 2010 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan membentuk strategi perdagangan aset tunggal pada saham ASI dan BBCA berdasarkan voting dari model yang dihasilkan oleh Fitted Queue Iteration dengan Extra Trees sebagai penduga fungsi Q, dan mengidentifikasi peubah penting pada model penduga fungsi Q. Data yang digunakan adalah riwayat harga dan volume perdagangan harian dari saham ASI dan BBCA mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Data didapatkan dari situs Yahoo Finance. Data dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode latih pada 7 tahun pertama dan periode uji pada 3 tahun berikutnya. Penelitian ini diawali dengan melakukan praproses data untuk membentuk 14 peubah penjelas berupa indikator teknis beserta perbedaannya dengan waktu sebelumnya. Yang kedua, melakukan eksplorasi data untuk mengidentifikasi pola data. Yang ketiga, membentuk simulasi lingkungan dengan keadaan lingkungan berupa 14 peubah hasil praproses data serta posisi dagang dan nilai posisinya. Tindakan yang dapat diambil adalah short, netral, dan long, yang dalam bentuk discrete, min 1, 0, dan 1. Penghargaan yang didapatkan setelah pengambilan tindakan adalah pengembalian logistik dengan biaya setiap transaksi sebesar 0,25%. Yang keempat, menerapkan algoritma Fitted Queue Iteration untuk membentuk model kebijakan, dimulai dengan pembangkitan contoh data pengalaman, kemudian pencarian setelan parameter terbaik untuk model Extra Trees, serta faktor diskon untuk fungsi objektifnya. Setiap setelan parameter diulang sebanyak 10 kali. Setelan parameter terbaik ditentukan berdasarkan keuntungan tertinggi yang diukur menggunakan anualisasi tingkat pengembalian pada periode uji. Ukuran tersebut dihitung pada laba aditif yang jumlah asetnya konstan pada setiap perdagangan, dan laba multiplikatif yang menggunakan jumlah aset kumulatif pada setiap perdagangan. Selanjutnya, 10 model yang terbentuk diagregasi menggunakan voting dan disimulasikan sebagai strategi perdagangan untuk masing-masing saham ASI dan BBCA. Yang terakhir, menentukan peubah penting pada model penduga fungsi Q berdasarkan mean decrease accuracy. Jika kita melihat pola harganya, harga saham ASI mengalami naik turun, sedangkan BBCA mengalami tren kenaikan yang kuat. Pada periode latih di tahun 2010 hingga akhir tahun 2016, harga saham ASI mengalami kenaikan sebesar 134% dan BBCA naik sebesar 206%. Pada periode uji di 3 tahun berikutnya, ASI turun sebesar 16%, sedangkan BBCA naik sebesar 115%. Pengembalian logistik saham BBCA juga lebih tinggi dibandingkan ASI, serta memiliki ragam yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa saham BBCA lebih menguntungkan dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Sedangkan itu, ASI memiliki rata-rata volume perdagangan harian yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBCA. Tahap awal dari reinforcement learning adalah pembangkitan data contoh pengalaman.
Pengalaman dibangkitkan sebanyak 5 episode, dengan setiap episode merupakan satu kali ulangan periode latih dengan 1708 langkah waktu, sehingga terdapat 8540 amatan dari hasil pembangkitan. Data yang dibangkitkan didapatkan melalui proses eksplorasi atau pengambilan tindakan secara acak dengan proporsi yang ditentukan oleh tingkat eksplorasi atau epsilon greedy, dan proses eksploitasi atau pengambilan tindakan menggunakan model yang diperbarui setiap akhir episode. Model awal ekstratris yang digunakan memiliki parameter kandidat sebesar 4, banyak pohon sebesar 5, dan banyak contoh minimum dalam pemisahan sebesar 2. Fungsi objektif yang digunakan adalah kumulatif pengembalian logistik dengan tingkat diskon sebesar 0,9. Iterasi maksimum untuk algoritma fitted key iteration ditetapkan sebesar 50. Pada grafik, dapat dilihat bahwa penambahan episode yang diiringi dengan penurunan tingkat eksplorasi meningkatkan pengembalian logistik kumulatif untuk kedua saham selama periode latih. Berdasarkan evaluasi pada periode latih, model ini menghasilkan anualisasi tingkat pengembalian menggunakan laba aditif dan laba multiplikatif yang sangat besar jika dibandingkan dengan evaluasi pada periode uji yang bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa model mengalami overfitting yang perlu diatasi melalui pemangkasan pada pohon regresi. Pemangkasan pada ekstratris dilakukan dengan menambah banyak contoh minimum dalam pemisahan atau N-min. Setelah dilakukan penambahan N-min, anualisasi tingkat pengembalian oleh model pada periode uji meningkat. Model untuk saham ASII menggunakan N-min sebesar 120 untuk mendapatkan anualisasi tingkat pengembalian mencapai 10,88%. Dan pada BBCA menggunakan N-min sebesar 320 untuk mencapai 22,37%. Pemangkasan pada model juga mengakibatkan kebijakan perdagangan yang dihasilkan memiliki frekuensi transaksi yang lebih rendah dan posisi dipertahankan lebih lama. Parameter yang selanjutnya dicoba adalah banyak pohon atau M. Penambahan banyak pohon terlihat tidak meningkatkan keuntungan secara signifikan. Model untuk saham ICI menggunakan M sebesar 75 untuk meningkatkan anualisasi tingkat pengembaliannya mencapai 10,95%. Sedangkan pada BBCA tetap menggunakan M sebesar 50. Selanjutnya adalah parameter gamma yang menentukan tingkat diskon dari fungsi objektif model. Berdasarkan percobaan beberapa parameter gamma, setelan parameter terbaik untuk model pada perdagangan saham ASII menghasilkan laba aditif sebesar 12,83% dan laba multiplikatif sebesar 13,38%. Kemudian, setelan parameter terbaik untuk model pada perdagangan saham BBCA menghasilkan laba aditif sebesar 17,87% dan laba multiplikatif sebesar 22,37%. Model yang didapatkan dari 10 setelan parameter terbaik dengan contoh pengalaman berbeda tersebut, kemudian diagregasi menggunakan voting untuk disimulasikan sebagai strategi perdagangan masing-masing saham. Simulasi perdagangan ASII pada tahun 2017 hingga akhir tahun 2019 menggunakan model voting terlihat memberikan keuntungan yang secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan model tunggal. Anualisasi tingkat pengembalian yang dihasilkan adalah 26,94% untuk laba aditif dan 38,9% untuk laba multiplikatif. Selanjutnya, model voting untuk perdagangan saham BBCA memberikan keuntungan yang tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan model tunggal. Anualisasi tingkat pengembalian yang dihasilkan adalah 21,06% untuk laba aditif dan 27,12% untuk laba multiplikatif. Peubah penting diidentifikasi menggunakan mean decrease accuracy yang menunjukkan pengaruh peubah terhadap akurasi model yang diukur menggunakan mean squares error. Hasilnya, peubah average true range terstandarisasi merupakan peubah dengan rata-rata tertinggi pada setiap model penduga fungsi Q. Berdasarkan penelitian ini, model kebijakan yang diperoleh menggunakan fitted key iteration dengan ekstratris sebagai fungsi penduga Q pada saham ASII dan BBCA dapat membentuk strategi perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Lalu, peubah terpenting bagi model kebijakan adalah average true range terstandarisasi.